Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang konversi dari beberapa satuan. Kita akan melihat kembali tentang suhu dan pengaruhnya atau suhu dan perubahannya. Baik, kita akan mulai kali ini. Nanti untuk tugasnya ada di akhir di PPT ini. Jadi untuk yang lain tidak diberikan soal, tapi soalnya ada di bagian belakang dan lebih ke arah bagaimana menggali dan untuk bisa menjelaskan, ya. Baik, kita mulai. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa suhu itu tidak sama dengan panas. Jadi suhu tidak sama dengan panas. Kenapa? Karena panas itu salah satu bentuk energi yang mengalir. Nanti kita akan belajar tentang kalor, ya. Sedangkan suhu itu derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Jelas di sini berbeda sekali, ya. Suhu rendah, maka tingkat energi atau panas benda juga akan rendah. Sedangkan suhu tinggi, tingkat panas benda itu tinggi, ya. Kemudian di sini ada pengertian untuk alat ukurnya, yaitu termometer dari kata thermos. Thermos itu dari bahasa Yunani artinya panas, sedangkan meter itu artinya mengukur. Maka termometer itu adalah alat ukur suhu. Prinsip kerja dari termometer itu berdasarkan sifat termometrik zat, yaitu volume benda akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Jadi kalau dipanaskan akan memuai, didinginkan akan menyusut. Energi panas akan menyebabkan gerak molekul zat cair itu menjauh, jarak molekul menjadi renggang, volume bertambah, sedangkan masanya tetap. Ini tentang gaya tarik menarik antar partikel. Nanti kita akan belajar ada adesi, ada kohesi, ya. Kemudian zat cair pengisi termometer sudah kita pernah bahas, yaitu digunakan alkohol atau juga raksa, ya. Masing-masing punya kelebihan. Karena apa tidak digunakan air? Karena air memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan, tetapi air dari suhu 0 sampai 4 derajat justru akan menyusut. Itu yang disebut dengan anomali air. Jadi keanehan pada air pada suhu 0 sampai 4 derajat. Air tidak akan memuai tetapi justru akan menyusut. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini, ini tentang volume. Jadi dari 0 sampai 4 dia akan menyusut dulu. Kemudian setelah sampai 4 baru kemudian akan memuai, ya. Jadi di sini akan menyusut dulu, baru setelah menyusut dia akan memuai seperti pada umumnya. Khusus dari 0 sampai 4 dia akan menyusut, dipanaskan tidak memuai tapi justru akan menyusut. Salah satu akibat dari anomali air yang menunjukkan, ya, ini merupakan suatu hal yang aneh, menunjukkan kebesaran dari Tuhan. Pada musim dingin, sungai laut hanya membeku pada permukaan, sedangkan bagian dalam tidak beku, sehingga ikan dan berbagai biota tetap bertahan di musim dingin. Nah, kalau di tempat-tempat yang dingin ketika musim dingin, misalkan ini saya gambar danau, kemudian maka di sini adalah lapisan es yang suhunya ini adalah negatif, sedangkan bawahnya ini semakin hangat, kemudian semakin panas airnya, dan pada paling bawah ini airnya suhunya di sini adalah 4 derajat Celcius, sehingga ikan-ikan itu akan bisa hidup di sini, walaupun bagian atasnya ini adalah es yang beku. Nah, itulah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita harus bersyukur bahwa di sini Tuhan masih memberikan jalan dengan peristiwa anomali air ini untuk melangsungkan kehidupan punya ikan. Jadi kalau kita bayangkan semakin ke bawah akan semakin dingin, tapi ternyata di sini tidak.
Jadi paling bawah itu adalah 4 derajat dan memungkinkan ikan untuk hidup. Kenapa? Karena pada suhu 4 derajat Celcius itu massa jenis punya air itu adalah paling besar. Kenapa paling besar? Karena volumenya paling kecil. Kita sudah pernah menyinggung tentang massa jenis, itu adalah massa dibagi dengan volume. Semakin kecil volumenya, maka massa jenisnya semakin besar. Jadi orang-orang yang ada di daerah kutub atau pada musim dingin, maka untuk mancing dia harus mengebor es dulu, dia bor, kemudian setelah dia bor dia baru akan memancing sehingga untuk mengambil ikan itu. Kita lanjut. Nah, skala termometer kita sudah pernah pelajari di bab sebelumnya. Ada termometer Fahrenheit, kemudian termometer Kelvin. Kemudian selain itu juga ada termometer punya Celcius dan Fahrenheit. Nah, kalau kita perhatikan ini titik bawah dan titik atasnya untuk masing-masing sudah pernah kita bahas ketika itu ya. Hanya di sini ada soal untuk mengulang. Silahkan nanti ini tolong dilihat kembali ya. 120 derajat Fahrenheit ada berapa Celcius dan seterusnya, ada 5 soal. Nah, suhu tubuh dan kesehatan. Nah, kalau suhu tubuh kita di atas 37 derajat maka dikatakan demam. Nah, apalagi fenomena saat ini ketika ada virus corona yang menyerang, setiap kali kita misalkan mengunjungi ke supermarket atau mungkin ke bank atau mungkin juga ke sekolah, kalau ketika akan masuk maka akan dites dulu suhunya. Oh, ternyata suhunya lebih dari 37, berarti sudah demam, dan itu kondisi tubuh tidak normal, sehingga pasti kalau ke sekolah akan disuruh untuk pulang. Nah, suhu tubuh normal itu berada di kisaran 36 sampai 37. Jadi lebih dari 37 itu sudah demam. Disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibanding pengurahan panas oleh tubuh itu sendiri. Peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh. Makanya kalau suhunya lebih dari 37 maka cenderungnya akan dikatakan, oh ini imunnya kurang kuat, oh berarti reaktif negatif atau reaktif yang katakanlah ini dalam ya di sini dikatakan bahwa dia terjadi perang melawan virus. Nih, berarti dalam tubuh itu ada suatu virus. Salah satunya kalau saat ini yang sedang marak adalah adanya corona atau covid ya. Maka ketika suhu kita lebih dari 37 pasti kita disuruh untuk istirahat, untuk pulang. Apa yang harus saya lakukan ketika demam, dokter? Nah, ini ada suatu pertanyaan. Maka dokter akan bilang demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Dehidrasi itu berarti kekurangan zat cair. Maka banyak-banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Nah, ini seandainya badan kita panas, tetapi kalau situasi sekarang badan kita panas, wah langsung orang akan curiga, wah ini kena corona, kena covid itu ya. Jadi ada tipsnya. Yang pertama, hindari memakai selimut yang tebal sebab hal ini justru menghambat proses pelepasan panas dari tubuh. Kemudian yang kedua, harus banyak istirahat. Ini hubungannya dengan imun tubuh kita, kekebalan dari tubuh kita. Maka kita harus selalu menjaga kondisi atau kesehatan kita
Salah satunya kita harus berpikiran yang positif dan harus senang. Perubahan akibat suhu, pemuaian, dan penyusutan. Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran panjang, luas, atau volume benda. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk pemuaian. Penyusutan itu adalah berkurangnya ukuran panjang, luas, atau volume benda. Nah, rumus itu di sini digunakan bahwa panjang setelah dipanaskan berarti LT sama dengan L0 dikalikan dengan 1 ditambah dengan alfa dikalikan dengan delta T. Nanti kita akan bahas sendiri khusus untuk pemuaian untuk bab ini ya. Tuh, L0 itu adalah panjang mula-mula, ini panjang mula-mula. Kemudian alfa ini adalah koefisien muai panjang, artinya masing-masing benda naik suhu tertentu pasti akan berbeda untuk pertambahan panjangnya. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, ini adalah gambar gerak dari partikel. Jadi ketika partikel itu dipanaskan, maka gerakannya atau getarannya akan makin cepat, sehingga jaraknya pun akan menjadi lebih renggang, sehingga terjadi pertambahan paling bisa panjang, kemudian bisa lebar, bisa tinggi, atau bisa panjang, bisa luas, bisa volume. Ini pertambahan panjang pada benda padat diakibatkan getaran partikel saat padat, sehingga jaraknya semakin jauh, bukan karena ukuran partikel yang membesar. Jadi partikelnya tetap, hanya jaraknya atau tarik menariknya menjadi semakin lemah. Ini sebagai contoh aja, kalau kita punya sebuah wadah tempat, misalkan kita punya kardus, kemudian di kardus ini kita tempatkan adalah anak-anak ayam ya. Di sini kita akan masukkan anak-anak ayam yang cukup banyak. Kalau dalam kardus ini tidak kita beri lampu, maka cenderungnya anak-anak ayam ini akan berkumpul. Tetapi ketika dalam kardus ini kita berikan lampu, maka anak ayam ini cenderungnya akan lari-larian ke sana kemari. Artinya sama dengan pada benda ini, ketika dia padat, maka partikel-partikelnya tarik menariknya akan semakin kuat, dan jaraknya, karena tarik menariknya makin kuat, jaraknya akan berdekatan. Tapi ketika panas, maka jarak antara partikelnya akan semakin berjauhan. Tapi besar partikelnya sama, hanya jaraknya semakin berjauhan. Maka itu yang dinamakan dengan pemuaian. Nah, konsep pemuaian di kehidupan sehari-hari di sini digunakan untuk penyambungan pada rel kereta api. Pada rel kereta api, antara sambungan antara rel satu dengan yang lain ini akan diberikan celah. Kenapa harus kita berikan celah? Karena ketika terjadi pertambahan panjang, celah ini akan tertutup sehingga tidak akan bengkok. Kita bisa bayangkan ketika ini tidak ada celahnya, panas, apa yang terjadi? Maka rel ini akan bengkok seperti yang terlihat di sini. Coba kita bayangkan ketika rel ini bengkok, apa yang terjadi? Tentu di sini akan terjadi kecelakaan. Kenapa bisa sampai bengkok? Karena di sini ya, karena di sini tidak ada celah, sehingga pertambahan panjang itu akan memaksa rel ini untuk melengkung. Nah, ini nanti bisa digunakan dalam untuk penjelasan pada yang alat namanya adalah bimetal. Nah, bimetal itu dua keping logam dikeling menjadi satu, koefisien muai panjangnya berbeda. Nah, silahkan Anda cari tentang bimetal. Apa itu bimetal? Kegunaannya untuk apa? Kemudian ada juga yang namanya termometer bimetal. Nah, seperti apa termometer bimetal ini? Ya, silahkan coba cari di Google, silahkan Anda cari-cari apa itu bimetal, bagaimana prinsip kerja dari termometer bimetal. Karena kan biasanya termometer menggunakan zat cair. Nah, ini ternyata termometernya termometer bimetal. Itu karena bimetal ini seringkali kalau
pada mobil atau pada sepeda motor ini sering digunakan sebagai saklar otomatis, yaitu pada lampu rating atau sein. Nah, itu menggunakan bimetal. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak di sini yang digunakan misalkan pada rice cooker atau setrika. Pada suhu tertentu dia akan mati, tapi nanti ketika mulai dingin dia akan nyambung kembali, hidup kembali. Nah, itu menggunakan saklar otomatis yang digunakan bimetal. Nah, seperti apa kegunaan fungsinya, silahkan Anda cari terlebih dahulu. Ini tugas untuk Anda ya. Nah, di sini tugas untuk akhir yaitu yang ada 3. Yang pertama, jelaskan pengertian dari suhu. Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip kerja termometer cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Silahkan Anda cari ya. Terutama di sini yang ini aja, termometer cair dibandingkan dengan termometer bimetal. Yang kristal ini boleh tidak, ini enggak usah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih ke penerapan, yaitu buaya sering mengangakan mulutnya dalam waktu yang lama. Mengapa hal itu dilakukan? Jadi untuk apa sih buaya itu mengangakan mulutnya dalam waktu yang lama? Nah, ini silahkan dijawab, diuraikan dengan sejelas mungkin ya. Jadi ada 3, cukup 3 aja. Hanya yang pertama ini adalah tentang lebih ke arah hafalan ya, ini suhu pengertian, jadi ini hafalan. Kemudian yang kedua ini sudah lebih ke arah bagaimana kita bisa mengungkapkan cara kerja, tapi ini masih bisa dicari. Yang ketiga ini adalah bagaimana pendapat pribadi kita. Jadi silahkan dijelaskan berdasarkan uraian yang ada di depan tadi, termasuk demam dan sebagainya. Tuh, jadi jelas ya. Jadi ada 3 tugas. Tugas ini silahkan dikerjakan, kemudian di foto dan di upload seperti biasa. Saya kira pertemuan pagi ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya dan jaga kesehatan selalu. Sekali lagi, terima kasih.